Dipo Fest 2024. Dipo Fest 2024. Are you ready? Dipo Fest 2024. Are you ready? Pameran Dipo Fest 2024 SMA Diponegoro ini bagaimana mengajarkan kepada peserta didik bahwa proses itu sangat penting, bagaimana cara menjurnaling, bagaimana cara mendokumentasikan, mengarsipkan, bahkan runutan peristiwa terjadinya karya itu menjadi penekanan bagi tema-tema dan karya-karya pameran Dipo Fest tahun ini. Begitu. Sekarang temanya bagaimana karya-karya ini bisa menjadi aset atau dokumen bagi sekolah gitu. Kita mengangkat tentang bagaimana karya-karya ini nanti kemudian bisa menjadi kekayaan ide, gagasan, ataupun pencapaian sebuah karya yang kemudian bisa dikelola kembali, bisa dimutakhirkan kembali, baik bagi pelakunya, peserta didik yang membuat tahun ini, atau bisa dipinjam gagasannya untuk adik-adik kelasnya nanti untuk dimutakhirkan kembali gitu. Ya, sangat bersyukur SMA Diponegoro masih memberikan peluang atau mengembangkan bahasa-bahasa visual kepada peserta didik SMA Diponegoro. Tentunya karya-karya yang mempunyai proses atau mempunyai dokumentasi karyanya, berikut juga mempunyai journaling karyanya, itu menjadi penekanan, itu menjadi seleksi awal bagi karya-karya pamer di pameran Dipo Fest tahun ini, yang kemudian kita kemarin ada 2 kali workshop gitu, tawar-menawar gagasan, berikutnya juga tawar-menawar tentang bagaimana presentasi atau eksekusi nanti pas karyanya dipajang gitu. Itu menjadi sebuah perjalanan pameran pada tahun ini gitu. Mengapa workshop ini penting Pak untuk menjaga kuratornya? Ya, karena kuratorial itu sendiri memang intinya untuk menjaga, artinya menjaga sebuah gagasan, menjaga sebuah ide, juga menjaga proses akhir sebuah karya, sehingga dibutuhkan intensitas ngobrol bareng, duduk bareng, terus tawar-menawar ide dan gagasan, bagaimana penyesuaian karya juga terhadap ruang yang ada gitu. Itu sangat penting untuk seniman dalam arti peserta didik, dan tentunya juga tim kuratorial gitu, agar sejalan gitu ya dengan gagasan, dengan tempat yang ada, ruang yang ada begitu. Terakhir Pak, mengapa sih siswa harus keluar pameran? Di masa-masa SMA, peserta didik memang butuh wadah, butuh eksistensi, butuh memunculkan diri agar mereka merasa bahwa mereka juga penting, mereka juga seorang seniman gitu ya, mereka juga berhak untuk ditampilkan karya-karyanya. Ini menjadi awal bagi mereka sebagai titik yang ingin melanjutkan di profesi seni gitu ya. Ini menjadi penting siswa berpameran agar mereka punya pengalaman, bagaimana pengalaman berproses, bernegosiasi. Di situ ada tentunya demokrasi terhadap gagasannya, ruangnya, dampaknya gitu. Terus bagaimana juga dia nanti punya pengalaman cara mengeksekusi sebuah karya gitu. Ya, jadi pameran Dipo Fest 2024 ini dibagi, bukan dibagi sih, artinya bagaimana kita memisahkan antara karya proses dan karya jadi.
Jadi di awal-awal ini bagaimana pengunjung atau penikmat itu bisa disajikan dulu karya-karya proses gitu. Jadi ini merupakan proses-proses, dokumentasi proses atau journaling dari sebuah karya yang nanti ada di dalam gitu. Ini adalah salah satu karya yang dipamerkan di pameran Divofest 2024. Ini sangat menarik karena ini memang kejadian nyata. Awalnya anak ini agak ragu, artinya apa iya boleh dipamerkan karya-karya seperti ini. Terus ya tidak apa-apa. Ini juga menjadi pengalaman yang menarik gitu ya. Untuk sekolah bisa melihat keseharian dari siswa gitu ya, fenomena keseharian peserta didik gitu ya. Ini mengangkat bagaimana kejadian-kejadian yang memang sering berjumpa dengan hal-hal yang sedikit menyeramkan, kemudian dengan berani awalnya ragu, terus memberanikan diri untuk memvisualkan kejadian-kejadian yang memang dijumpai. Ini true story karya ini gitu. Baik, kemudian ini juga menarik. Ini salah satu karya yang menarik karena media fotografi dijadikan sebagai media lukis gitu ya. Bagaimana kertas film Polaroid ini dijadikan media untuk dia membuat karya-karya lukisnya gitu ya, yang bertemakan flora, fauna dan juga landscape kota begitu. Yang berikutnya karya poster dan juga sekaligus instalasi dari album, cover album, poster cover album dan juga audio dari isi lagu di poster-poster album ini juga menarik karena bagaimana pengalaman dia di lingkungan sekitarnya sering mendengar influence dari musik-musik rock gitu ya, entah dari kakak, saudara atau orang tuanya, atau jangan-jangan peserta didik ini mendapatkan lagu-lagu yang menjadi inspirasi bagi karya-karyanya gitu ya, atau bahkan lagu ini bisa membuat peserta didik merasa termotivasi gitu ya. Ini juga menarik bagaimana visual kemudian digabungkan dengan audio gitu. Ini paket karya instalasi. Karya yang ini juga cukup menarik bagaimana peserta didik ini memetakan wajah-wajah warga sekolah yang enak digambar, terus mempunyai kedekatan dengan senimannya gitu ya. Kemudian dibuatlah karya drawing gitu ya, dengan memakai kertas gambar dan pensil. Ini juga menjadi potret yang sangat menarik gitu ya. Dari kurang lebih 800 siswa, hanya 5 yang divisualisasikan karena kedekatan si seniman ini dengan teman-temannya begitu. Kemudian ini juga menarik gitu ya, hewan ubur-ubur ini menjadi gagasan artistik bagi peserta didik, bagi senimannya, yang kemudian dengan potensi yang dimiliki menenun, kemudian figur dari ubur-ubur dibuat dengan teknik tenun gitu ya. Ada yang satu besar dan 3 kecil. Kemudian juga dia memperlihatkan bahan dan alat yang digunakan begitu. Ini juga kembali figur hewan ubur-ubur menjadi pemetaan yang menarik bagi peserta didik. Hanya saja ini dia menggunakan
pita, kemudian juga menggunakan kawat gitu ya, sebagai bentuk visualisasi dari ubur-ubur yang menyerupai lampion gitu, atau seperti lampion ubur-ubur. Ada yang kedap-kedip seolah-olah ubur-ubur ini memang lagi mau naik dari bawah ke atas. Ada juga lampunya yang stay, artinya mungkin ubur-ubur ini tidak lagi berenang gitu ya, jadi lebih lagi diam begitu. Ini juga karya instalasi ubur-ubur yang cukup menarik gitu. Kemudian ini juga menarik bagaimana isu fenomena yang terjadi saat ini, isu internasional gitu ya. Ini menjadi pemetaan refleksi dari peserta didik yang mencoba ikut andil gitu ya untuk berbicara saat-saat ini yang isunya sedang hangat dengan melalui karya seni lukis yang cukup realis gitu ya, dengan pencapaian realis gitu di atas kanvas gitu. Kemudian ini juga menarik bagaimana karya instalasi ini dipaparkan gitu ya, ada 2 dimensi, ada audiovisual, kemudian ada patung. Ini menjadi satu paket cerita mengenai karakter figur yang peserta didik ini ciptakan gitu ya. Artinya ini sebuah skenario atau sebuah cerita gitu ya, yang kemudian dipresentasikan ke dalam 3 medium begitu. Ini menjadi satu kesatuan karya instalasi yang cukup menarik. Bagaimana pergeseran antara 2 dimensi, pindah ke audiovisual, kemudian pindah juga ke patung. Ini menjadi serangkaian karya yang cukup eksplorasi, saya pikir begitu. Di Ponorogo Festival tahun 2024 itu mengambil tema Gelora Abhinawa Sastra Nusantara yang berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti parade seni dan sastra Nusantara yang indah. Tema ini kami ambil atau terinspirasi dari salah satu tema P5 untuk kelas 11, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tema ini pula yang kemudian kami jadikan sebagai konsep utama dan konsep besar dalam pagelaran Dipopes tahun ini. Dipopes juga merupakan bukti nyata dari sekolah dalam upaya menemukanali bakat dan minat serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kegiatan ini sangat memberikan manfaat buat peserta didik, dan kegiatan ini bisa memberikan motivasi buat peserta didik untuk makin berkreasi, makin menunjukkan kreativitas mereka. Hai, untuk kamu semuanya para siswa dan siswi SMA di Ponorogo 1 Jakarta, semangat ya. Apalagi terutama kalian yang mau menjadi aktor, harus semangat, harus banyak belajar, dan kalian harus bersyukur karena kalian mendapatkan sekolah yang mendukung karya anak-anak muridnya. Jadi semangat terus. Untuk kamu siswa-siswi di Ponorogo 1 Jakarta yang ingin jadi penulis, musisi, seniman, aktor, teruslah raih apa yang kamu inginkan dengan tetap semangat. Hai teman-teman semua, siswa-siswi di Ponorogo 1 yang ingin berkarir atau ingin melanjutkan segala hal yang berkaitan dengan dunia subkultur, kreatif, kebudayaan, kesenian, dan segala macam. Ingin jadi musisi, ingin jadi aktor, ingin jadi seniman, ingin jadi penulis, ingin jadi sastrawan, ingin menjadi kurator, ingin menjadi apapun yang kalian inginkan di masa akan datang kelak. Lanjutkan teman-teman, teruslah berupaya, teruslah mencari informasi, pengetahuan, gali seluas-luasnya. Di luar sekolah ini masih banyak banget informasi yang bisa kalian dapatkan. Kalian gak boleh memutus segala macam jenis kesempatan yang bisa kalian dapatkan di luar sana. Teruslah menggali, teruslah mencoba segala sesuatu yang baru. Teruslah untuk belajar, semangat, cari tahu. Teruslah gunakan metode-metode di dunia akademis. Kelak kalian limpahkan ke dunia karir di dunia kreatif atau kalian di dunia subkultur lainnya.
limpahkan segala macam ilmu pengetahuan yang kalian punya ketika belajar akademis di sekolah dan belajar kreatif di luar sana dengan cara yang paling bijak. Teman-teman, jadilah sesuatu yang sesuai seperti apa yang kalian inginkan. Bercita-cita, berpikir bahwa kalian merasa memiliki kemampuan atau gift dari semesta, limpahkan, jangan dikurung, jangan disimpan gift kalian atau berkah yang kalian punya, bakat yang kalian punya untuk menjadi yang luar biasa kelak. Pameran dan tentunya apresiasi bagi peserta didik ini menjadi wadah yang sangat penting. Saya pikir bagaimana literasi dan budaya visual ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan gitu. Yang keduanya harus berjalan seiring gitu antara literasi dan juga budaya visual yang tidak terpisahkan. Inilah gagasan yang coba ditawarkan pada pameran Divofest 2024 gitu, antara kajian literasi dan juga kajian dari budaya visual yang berjalan dengan seiringan begitu. Terima kasih.